Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, marilah kita gembahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup ini kemahkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita kaji tema tentang berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam agama syaitan. Apakah agama syaitan itu? Agama syaitan itu adalah apapun nama-nama agamanya, apapun nama-nama golongannya, apapun nama-nama alirannya, ketika di dalam hati kita masih mentauhidkan hawa nafsu kita, masih mentauhidkan diri kita di hati kita, maka itulah yang dimaksud manusia pada berbondong-bondong masuk agamanya syaitan. Jadi tak melihat agama namanya, tak melihat golongannya namanya apa, tak melihat alirannya apapun, yang terpenting di dalam hatinya masih mewujudkan diri manusianya, menghidupkan diri manusianya, mengkuasakan diri manusianya di hatinya, yang mana masih mentauhidkan makhluknya daripada mentauhidkan Tuhannya, maka semua nama-nama agama, semua nama-nama golongan, semua nama-nama aliran, semuanya itu hanyalah agama, golongan, dan aliran syaitan saja. Jadi tak peduli apa namanya agamanya. Meskipun orang mengaku agamanya Islam, meskipun orang mengaku agamanya Nasrani, meskipun
orang mengaku nama agamanya Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu, dan sebagainya. Sebanyak nama apapun agama di dunia ini, bila yang wujud, yang nyata, yang hidup masih tauhid manusianya, inilah tanda agama setan. Sudah dijelaskan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagimu. Jadi kita tinggal tengok, kita tinggal lihat siapa yang tauhid di dada kita. Siapa yang kita pertauhidkan di dada kita. Siapa yang kita perwujudkan di dada kita. Siapa yang kita hidupkan di dada kita. Siapa yang kita kuasakan di dada kita selama ini. Kan diri kita sendiri. Ketika wujud diri manusianya, itulah yang dikatakan setan yang nyata itu. Jadi selama ini kita masih beragama agamanya setan. Walaupun berselimut nama-nama agama yang tersebar di dunia ini. Ada Islam, ada Nasrani, Yahudi, Majusi. Semuanya masih masuk agama setan. Bila di dalam hatinya tidak mentauhidkan sang pencipta manusianya. Sadarilah itu semua, wahai sahabatku. Jadi alangkah bersyukurnya kita, terkhususnya diri saya, telah dikenalkan oleh hukum-hukum Allah lewat Al-Quran, lewat An-Nur ini. Jadi semua petunjuk-petunjuk sudah nyata di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang berakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kebanyakan manusia tidak mengikuti Al-Quran. Kenapa? Karena dianggapnya Al-Quran di dalam hatinya hanyalah dongeng belaka. Cerita yang ada di dalam Al-Quran diambilnya sambil lalu saja dan bermain-main saja di dunia ini. Disampaikan bagaimanapun, bila tuli buta mata hatinya, ya takkan pernah ada faedahnya. Karena kita masih memeluk agamanya setan di hati kita. Jadi coba timbang-timbang sendiri. Jadi coba hisap-hisap sendiri. Jangan nunggu nanti untuk menghisapnya. Jadi perkiraan di dalam seluruh amal ibadah kita sejak saat akil balik tiba hingga setua ini. Kira-kira sholat dan ibadah kita diterima oleh Allah? Coba ditimbang sendiri. Coba dihayati sendiri. Lah bagaimana mungkin ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah. Sementara ibadah dan sholat kita, sholawatan kita, tahajud kita, zikiran kita, baca Al-Quran kita selama ini dipersembahkan kepada setan di hati kita. Bagaimana mungkin semua itu dikatakan ibadah? Bagaimana mungkin semua itu dikatakan sebuah persembahan? Wong yang disembah, yang diabdi di dalam hati kita, yang wujud bukan Allah, tapi setan. Berarti seluruh ibadah, seluruh sholat, seluruh
ilmu, seluruh daya upaya yang kita lakukan selama ini hanyalah menjadi api-apinya diri kita sendiri dan membakar hati kita selama ini. Apa buktinya terbakar? Kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita peluk. Kita merasa bangga dengan apa yang kita peluk sebagai pilihan agama kita masing-masing. Kita merasa bangga dengan sholat-sholat yang sudah kita kerjakan. Kita merasa bangga dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Kita merasa bangga dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu semua hanyalah racun-racun neraka. Karena kita berkumpul setan. Setan tempatnya di mana? Di neraka. Nerakanya ada di mana? Qalbun kafirin baitun nas. Rumahnya orang kafir bila yang wujud di dalam hatinya masih manusianya. Jadi jangan mimpi dapatkan pahala. Jangan mimpi dapatkan surga. Wong kita ndak nyembah Allah. Tapi berharap surganya Allah. Wong kita ndak nyembah Allah. Berharap pahala dari Allah. Itu kan hanya mimpi. Angan-angan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya selama ini kita telah salah Tuhan. Tuhannya salah. Kenapa? Tuhan yang kita sembah selama ini, Tuhan yang kita abdi selama ini, tidak seperti Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tuhan yang kita sembah selama ini, Tuhannya Fir'aun, yakni syaiton. Apa buktinya? Kalau Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya para nabi dan para rasul, ketika Muhammad berbuat, Muhammad bukan kamu yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah. Berarti bukan Muhammadnya yang melempar. Bukan Muhammadnya yang memanah. Bukan Muhammadnya yang bisa sholat. Bukan Muhammadnya yang bisa ibadah. Bukan Muhammadnya yang punya hidup. Bukan Muhammadnya yang punya badan. Itulah Tuhannya Nabi Muhammad. Yang mana di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Muhammadnya di hatinya. Berarti kita selama ini salah dalam bertuhan. Apapun nama agamanya, apapun nama golongannya, apapun nama alirannya, bila di dalam hati kita tidak mentauhidkan Allah, ya semuanya sesat di sisi Allah. Tidak sesat di sisi hawa nafsu. Tidak sesat di sisi manusia. Karena iblis dan setan tidak menyesatkan manusia bila nyembah dirinya. Memang itu kemauan iblis dan setan. Supaya manusia pada tersesat dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga
setan membisikkan di dalam dada manusia, wahai manusia, kematian itu kan nanti. Siksa kubur itu kan ya nanti. Hari akhirat, hari kiamat itu kan ya nanti. Hari penghisapan itu ya nanti. Alam barzah itu kan ya nanti. Wat siratal mustaqim, alam hisab itu ya nanti. Surga neraka itu kan ya nanti. Buat apa kau bingung-bingung? Mending kau ibadah saja. Tapi di dalamnya kau nyembah aku, kata iblisnya, kata setannya. Apapun persembahan kita, baik kita seorang muslim, baik kita seorang Nasrani, Yahudi, Majusi, di dalam beribadah apapun, bila di dalam hatinya masih wujud tauhid manusianya, ya bukan dikatakan agama. Bukan dikatakan bertuhan. Wong di dalam hatinya tak ada Tuhan, kok mengatakan sudah bertuhan. Ini kan ya mimpi. Mimpi bertuhan, tapi hakikatnya tidak bertuhan di dalam hatinya. Jadi agama Allah itu agama rahmatan lil alamin, bagi seluruh manusia. Agama apapun namanya, golongan apapun namanya, aliran apapun namanya, berhak masuk ke dalam agama Allah. Apa agama Allah itu sesungguhnya? Beda. Agama Allah dengan agamanya setan beda. Kalau agamanya setan banyak macam namanya. Ada agama Islam yang masih belum tahu keislamannya. Ada agama Nasrani yang belum tahu kenasraniannya. Kitab-kitabnya. Ada agama Majusi, Yahudi, dan sebagainya. Yang belum menyadari hakikat kitab-kitab sucinya. Yang belum menyadari hakikat bertuhan. Jadi maknanya bertuhan itu apa? Bila kita di dalam beragama itu percaya dengan adanya Tuhan, mana buktinya? Kita ngaku Islam tak bisa membuktikan Tuhannya. Kita Nasrani tak bisa membuktikan Bapaknya, Allahnya. Kita Kejawen tak bisa membuktikan Gustinya. Tak bisa membuktikan Romonya. Yang hanya bisa dibuktikan hanyalah di dalam hati kita selama ini setannya. Mana mungkin dikatakan bertuhan, yang ada di dalam hati kita tauhidnya adalah tauhid binafsihi, dengan hawa nafsunya sendiri. Yang ada, yang wujud, yang hidup masih diri manusianya sendiri di hatinya. Begitu kok sudah mengomong bertuhan, gombal, bohong, dusta. Bisa dipahami sobatku? Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana sih agama Tuhan itu? Lalu bagaimana sih agama Allah itu? Lalu bagaimana sih agama Allah itu? Lalu bagaimana sih agama Bapa itu? Lalu bagaimana sih agama Romo itu? Lalu bagaimana sih agama Gusti itu? Lalu bagaimana sih agama Sang Hyang Widi itu? Yang saya sebutkan tadi, nama-nama Tuhan itu aslinya, hakikatnya ya Tuhan yang Esa. Tapi banyak namanya. Tapi sang pemilik namanya hanya Esa. Satu. Ahad, tunggal. Siapa dia? Semua itu ya namanya Uripe Allah.
Dialah Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup